Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat Sultan Channel yang Allah rahmati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan kali ini Al-Fakir bisa kembali dipertemukan lewat channel yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan curahan rahmat, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita sifat panjunjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Sultan yang Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'un Arba'in, satu kitab yang disusun oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang mengkaji ya, di bagian kitab tersebut, yaitu tentang Arba'una hadisan fi fadil Qur'anil Karim wa tilawatihi. Jadi 40 hadis yang membicarakan tentang keutamaan Al-Quran yang mulia dan membacanya. Dan alhamdulillah pada beberapa episode yang lalu kita sudah sampai di hadis yang ke-10. Dan kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-11, kemudian ke-12 dan ke-13 insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Di hadis yang ke-11, qala al-musannif rahimahullahu taala an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya fama zannukum billadzi amila bihadza rawahu Abu Dawud. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ini salah seorang dari ashabus sunan ya yang 4, dan beliau mengutip hadis ini dari seorang sahabat ya, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Dan beliau menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda Rasul, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan atau mengenakan kepada dua orang tuanya tajan yaumal qiyamah, satu mahkota pada hari kiamat nanti. Ini merupakan keutamaan dari orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan kemudian Rasul menggambarkan kepada kita, dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya, yang cahaya dari mahkota itu lebih baik daripada cahaya matahari ketika di langit atau di rumah-rumah ketika di dunia. Fama zannukum billadzi amila bihadza, maka apa dugaan kalian
terhadap orang yang mengamalkan hal seperti ini. Nah, sahabat yang rahmati, hadis ini membicarakan ya kepada kita tentang keutamaan dari orang yang rajin membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan fadilah keutamaannya, maka dia akan dapat pada hari kiamat nanti, yaitu Allah memberikan kepada dua orang tuanya satu mahkota yang cahayanya lebih utama dibandingkan dengan sinar matahari. Ini merupakan fadilah keutamaan dari orang yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Mungkin di kita ya, kaitan dengan mahkota yang dikenakan pada dua orang tua ini biasanya adalah mereka yang sudah hafiz Quran ya. Maka di antara fadilahnya adalah akan dikenakan kepada dua orang tuanya mahkota. Tapi ternyata dalam hadis ini Rasul menjelaskan kepada kita bahwa bukan hanya mereka yang hafal Quran, tetapi orang yang rajin membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya, juga mendapatkan keutamaan bagi dua orang tuanya, yaitu akan dikenakan kepada orang tuanya itu mahkota di surga nanti atau di akhirat nanti. Oleh karena itu hadis ini mendorong kepada kita untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Memang mengamalkan Al-Quran ini tidak semua hukum yang di dalamnya bisa kita amalkan secara fardiyah atau secara kelompok atau secara di keluarga kita, karena memang ada hukum-hukum yang terkait dengan hukum sosial kemasyarakatan yang itu memang butuh kepada hal yang lain. Kita ambil contoh misalnya kaitan dengan hukum ini yang akhir-akhir ini sedang ramai barangkali terjadi adalah kaitan dengan banyaknya kasus pembunuhan yang ada di sekitar kita. Dan di dalam Islam, maka ketika ada kasus seperti ini, kalau kita mengikuti hukum Al-Quran, maka jelas di situ Allah memberikan perintah kepada kita untuk kemudian menjalankan hukum yang namanya hukum kisos. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 178, di situ Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Al-ayah. Orang beriman telah diwajibkan atas kalian menjalankan hukum kisos pada kasus orang yang terbunuh. Kisos itu adalah hukuman yang seimbang dengan perbuatan orang itu. Dan kalau ini kemudian dijalankan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi menjadi satu hukum yang dijalankan secara hukum positif di negara kita, maka yakin akan bisa mengurangi atau bahkan bisa meminimalisir terjadinya kasus-kasus pembunuhan yang disengaja. Karena memang faktanya kasus ini banyak dan sebagian penyelesaiannya ternyata tidak sampai kepada memenuhi keadilan dari orang atau keluarga yang ditinggalkan. Tapi kalau kemudian dikenakan hukum Islam, maka yakin bahwa akan terjadi keadilan dan semua orang akan mendapatkan haknya. Jadi ini yang dijalankan oleh sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran. Oleh karena itu kalau kaitan dengan mengamalkan hukum yang di dalam Al-Quran, maka sebagian memang ada mesti yang dikaitkan dengan peradilan dan itu bagian dari hukum-hukum negara. Oleh karena itu hadis ini mendorong sekali lagi kepada kita untuk makin banyak membaca dan mengamalkan Al-Quran, karena fadilahnya ternyata adalah menjadikan orang tua kita akan mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Dan ini barangkali jadi bagian kaitan dengan birrul walidain, ya, berbakti kepada dua orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa mengamalkan setelah membaca dan mengamalkan Al-Quran sehingga menjadikan fadilah keutamaan bagi diri kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-12. An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana wa anna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal Qur'ana falyabshur rawahu Ad-Darimi. Hadis ke-12 diriwayatkan Imam Ad-Darimi
rahimahullahu taala, berasal dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, atau kita kenal sebagai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, tidak akan mengazab hati yang menerima dan menghafalkan Al-Qur'an, ya. Jadi ini satu keutamaan orang yang sering membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu kemudian meresap dalam kolbunya, dalam hatinya, maka Allah tidak akan mengazab hati yang di dalamnya ada hafalan atau pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an, nah sesungguhnya Al-Qur'an ini ma'dubatullah, adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ma'dubatullah? Dijelaskan di dalam poin berikutnya, di bagian bawah dari hadis ini ada penjelasan al-ma'dubatu atau amul ladzi yasna'uhu ar-rajulu yad'un nasa ilaihi. Jadi al-ma'dubah atau hidangan itu adalah, mana asalnya adalah makanan, ya, to'am, yang dibuat oleh seseorang, kemudian dia mengundang manusia untuk kemudian menyantap hidangan tadi itu. Ini makna dari al-ma'dubah. Di Al-Quran dijelaskan di sini sebagai ma'dubatullah, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bagi kita, kalau kemudian rajin membaca Al-Quran, maka juga akan merasakan seakan-akan dia menikmati bacaan Al-Quran, ya. Sehingga merasakan kenikmatan, kesenangan ketika membaca Al-Quran, karena merupakan ma'dubatullah, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan faman dakhala fihi, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, ke dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aminun, maka dia dijamin akan aman, ya, diberikan keamanan. Waman ahabbal Qur'ana, dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, falyabsyur, maka berikanlah kepadanya kabar gembira. Karena ini merupakan satu keutamaan, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membaca Al-Quran, yang dijelaskan pertama tidak akan diazab, ya, hati seorang yang penuh dengan Al-Quran, apalagi kemudian dia hafal terhadap Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran juga akan menjadi keamanan, ya, karena dia merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang gembira, yang ketiga adalah merupakan kabar gembira kepada orang yang mencintai Al-Quran. Tanda cinta itu adalah sering untuk membaca, sering untuk merenungkan Al-Quran, dan tidak lepas, ya, setiap hari dia membacakan Al-Quran. Sahabat Sultan yang orang hormati, pada kesempatan yang lalu kita juga pernah, ya, membacakan satu hadis, ya. Atau mungkin kita ulang saja hadis ini di dalam kitab Al-Azkar. Ada satu hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana kadar seorang untuk membaca Al-Quran. Di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala disebutkan bahwa beliau mengutip satu hadis dari kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a fi kulli yawmin wa lailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Jadi barang siapa yang membaca sehari semalam sebanyak 50 ayat Al-Quran, maka tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lain dari Al-Quran. Jadi orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Jadi minimal 50 ayat. Nah, kalau kita hitung 50 ayat Al-Quran setiap hari, maka satu bulan kurang lebih 1.500 ayat, ya. Dan kalau kita hitung sampai ke khataman Quran, yang jumlahnya sekitar 6 ribuan, maka sekitar 4 bulan, nah, dia akan bisa menghatamkan Al-Quran. Ini standar minimal, ya, barangkali seorang dikatakan tidak lahir dari Al-Quran ketika setiap hari dia merutinkan paling tidak dia membaca 50 ayat Al-Quran. Nah, ini satu hal yang mudah-mudahan catatan kita semua. Dan kemudian Rasul menjelaskan yang berikutnya, waman qara'a mi'ata ayatin
kutiba minal qanitin. Dan barang siapa membaca 100 ayat Al-Qur'an, maka dicatat sebagai orang yang patuh atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a mi'atai ayatin lam yuhajihil Qur'anu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang membaca 200 ayat Al-Qur'an setiap harinya, maka Al-Qur'an tidak akan mendakwa, menghujah dia pada hari kiamat nanti. Dan nah yang berikutnya, wa man qara'a khamsa mi'atin kutiba lahu qintarun minal ajr. Barang siapa membaca 500 ayat Al-Qur'an setiap hari, maka baginya disediakan pahala yang sangat banyak, ya, beberapa kintor. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana leveling ya bacaan Al-Qur'an. Jadi minimal 50 ayat setiap hari. Kalau kemudian kita naikkan lagi sampai 100 ayat setiap hari, berarti kurang lebih 2 bulan kita hatam. Dan kalau kemudian setiap hari kita baca 200 ayat, 200 ayat kalau dikalikan 1 bulan menjadi 6 ribuan ayat, ya kurang lebih 1 bulan bisa hatam. Ya. Atau dalam ungkapan sekarang itu one day one juz. Ya, 1 hari 1 juz. Berarti 30 hari 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Dan yang lebih utama lagi adalah orang yang bisa membaca sampai 500 ayat setiap hari. 500 ayat kurang lebih 12 atau 2 minggu itu bisa menghatamkan Al-Quran. Nah, ini hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana leveling ya seorang muslim, seorang mukmin terhadap Al-Quran. Tentu ini bagi mereka yang sudah bisa membaca, ya. Karena kita juga dapat data bahwa ternyata dari jumlah kaum muslimin yang ada di Indonesia itu ternyata masih banyak orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini kan memprihatinkan kita sebetulnya. Apalagi kemudian mengamalkan ya, atau memahami isinya, ini jauh lebih sedikit lagi. Jadi membaca saja kalau kemudian tidak bisa, apalagi kemudian bisa memahami dan mengamalkan. Oleh karena itu ini menjadi PR kita bersama untuk mari kita mengevaluasi ya, tidak hanya diri kita, juga mungkin keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang belum kemudian bisa membaca Al-Quran. Nah, mari kita upayakan untuk mereka bisa membaca Al-Quran. Minimal bacanya benar ya. Kemudian yang kedua kita naikkan levelnya menjadi bisa memahami isinya dan kemudian bisa mengamalkan hukum di dalamnya. Nah, ini hadis yang ke-12 yang mudah-mudahan menjadi pendorong motivasi kepada kita untuk makin sering membaca Al-Quran. Baik, hadis yang terakhir yang ke-13 ya, yang kita bacakan pada kesempatan ini. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disaybatil muslim wa hamilul Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama disultanil muqsid rawahu Abu Dawud wa qala al-Imam An-Nawawi wa huwa hadisun hasanun. Hadis ke-13 dari riwayat dari Imam Abu Dawud ya rahimahullah taala, dan disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa ini hadisnya hadis hasan ya. Dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah sallallahu, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ikram di sayyibatil muslim. Di antaranya adalah memuliakan seorang muslim yang sudah memiliki uban. Maksudnya orang yang lanjut usia ya, yang sudah sepuh, sudah tua. Jadi di antara bentuk mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ijlalullahi taala, itu adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban atau sudah lanjut usia. Dan yang kedua adalah wahamilul Quran, juga memuliakan hamilul Quran. Siapa hamil Quran? Orang yang mengemban Al-Quran. Ya. Orang yang berupaya untuk menjalankan hukum-hukum Al-Quran. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Selalu membaca, selalu berupaya memahami dan mengamalkannya.
Tetapi disebutkan dalam hadis ini ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Nah, di bawah hadis ini ada keterangan, ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Muslim Al-Nabhani. Al-gulu fiddin. Jadi maksud dari al-gulu fiddin, berlebihan dalam masalah agama, adalah at-tasdidu fihi. Tasyadud, ya. Apa tasyadud ekstrim ya dalam masalah agama. Berlebihan. Wa mujawajatul haddi. Dan melampaui batas. Paminhu, dan diantara yang dikatakan tasyadud atau tasdidu fihi dan mujawajatul had itu adalah hamil Quran ghairul ghali fihi. Pengemban Al-Quran yang kemudian berlebihan di dalamnya. Qalahu Asyuyuti, ini pendapat dari Asyuyuti rahimahullah ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, tasyadud di sini maknanya adalah berlebihan dalam menjalankan hukum. Ya. Kalau kita membaca dalam hadis yang lain, pernah dijelaskan ada 3 orang sahabat ya yang datang kepada Rasulullah SAW, dan mereka bertanya kepada para istri Nabi tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW ketika di rumah. Maka ketika dijelaskan oleh para istrinya Nabi, maka dari 3 ini seorang mengatakan aku akan berpuasa tidak berbuka. Yang kedua mengatakan aku akan sholat malam tidak kemudian tidur. Dan yang ketiga mengatakan aku akan membujang tidak menikah. Maka mendengar obrolan ketiga orang sahabat ini, maka keluar Rasulullah SAW dan menjelaskan kepada mereka bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku berpuasa, aku pun berbuka. Aku kemudian sholat malam, aku pun tidur. Dan aku pun memiliki pasangan atau istri. Nah, ini menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk beragama yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu adalah ternyata bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Sehingga kemudian mengabaikan hal-hal yang lain. Jadi termasuk dalam bacaan Quran. Ya. Dan yang berikutnya adalah wal jafi anhu. Nah, jafi itu dimanai wal jafi anhu alladzi la yatahaduhu wa yab'udu an tilawatihi kama fi nihayah. Ini maksud dengan al-jafi fihi atau al-jafi anhu ya dalam teks hadis itu adalah orang yang tidak menjaga Al-Qur'an dan bahkan wa yab'udu an tilawatihi, menjauhkan diri dari membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang sama sekali tidak membaca Al-Quran. Ini juga sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi kalau yang al-ghali di situ ada berlebihan yang sangat, ya. Tapi al-jafi adalah orang yang kekurangan, maksudnya lawan dari yang kalau dikatakan tadi ekstrim kanan, ini ekstrim kiri lah, begitu ya. Sehingga yang utama adalah kita mengambil sesuatu yang ada di tengah-tengah. Yufamu minha annal ghaliya alladhi yubaligu fi sur'ati qiraatihi wal madlubu al wasatu. Nah, dipahami dari hadis ini bahwa yang dimaksud dengan al-ghaliya adalah alladhi yubaligu fi sur'ati qiraatihi. Orang yang bersangatan, ya, terlalu cepat di dalam membaca Al-Qur'an. Wal madlubu, dan yang dituntut adalah al-wasat, pertengahan, sedang, ya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, atau bahkan tidak sama sekali membaca Al-Quran. Nah, berapa kadarnya yang dikatakan tadi? Nah, kita coba melihat dalam kitab Al-Azkar ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini juga menjelaskan bahwa sebagian ulama itu memakruhkan, ya, tidak menyukai menghatamkan Al-Quran itu pada sehari semalam. Mereka memberikan batasan ya, paling tidak ya, paling cepat itu 3 malam. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan mereka mengambil dari hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini dari dalam kitab Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai dan selainnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah SAW,
la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalli min salasin. Tidaklah akan bisa memahami orang yang membaca Al-Qur'an itu kurang dari 3 hari. Maksudnya menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ini sesuatu yang dibenci, yang dikatakan makruh oleh para ulama. Dari hadis ini diambil kesimpulan makruh kemudian menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Kenapa? Karena akan terlalu cepat membacanya dan mungkin akan sedikit ya yang bisa difahami dari bacaan tadi itu. Oleh karena itu, ini menjadi satu hal yang menjadi pendorong kepada kita untuk membaca dengan sedang ya, tidak terlalu cepat, tidak juga kemudian terlalu lambat atau kemudian melambat-lambatkan. Dan kemudian yang ketiga dari hadis tadi disebutkan termasuk juga antara mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ikrama disultanil muqsid, memuliakan seorang yang memiliki kekuasaan yang adil. Jadi pemimpin yang adil. Ya. Ini juga termasuk bagian dari mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 golongan yang termasuk dari penghormatan, pengagungan terhadap Allah, yang kedua adalah orang yang dikatakan pengemban Al-Qur'an. Ini yang terkait dengan bahasan topik kita, yaitu bahasan tentang keutamaan dari membaca Al-Qur'an dan juga Al-Qur'anul Karim yang mulia tadi. Nah, sahabat sekalian yang rahmati, kalau kita membaca dalam kitab Imam Nawawi yang lain, ada kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau memasukkan hadis ini, ya, hadis ke-13 ini dalam satu bab, yaitu tentang ikramu ahlil Quran wa nahyi an izaihim. Jadi memuliakan ahlul Quran dan larangan dari menyakiti mereka. Jadi ini bagian dari upaya untuk memuliakan mereka yang diberikan Allah rezeki berupa pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, ini bagian dari tentu merupakan keutamaan. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan bahasan kita terhadap hadis-hadis ini, dari hadis yang kita bacakan pada kesempatan ini, menjadi pendorong motivasi kepada kita untuk makin sering membaca Al-Quran di setiap kesempatan yang kita miliki. Dan dengan itu mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dikatakan hamilul Quran, orang-orang yang pengemban Al-Quran, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan rezeki, tidak hanya istiqomah dalam membacanya, tetapi juga berupaya untuk mengamalkannya, dan kita berharap hukum-hukum Al-Quran bisa berjalan dalam kehidupan kaum muslimin, dan tegak sebagaimana dulu di masa Rasul juga para sahabat dan generasi emas dalam generasi Islam yang dulu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan kita diberikan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan hukum-hukum Al-Qur'an. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.